Disclaimer: silakan melakukan research sebelum memulai NFT game. Stio Review tidak akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Halo, welcome back lagi di Stio Reviews. Jadi kali ini kita mau review satu game masih di NFT game, namanya Monster Infinite. Nah, Monster Infinite ini merupakan salah satu game guys yang inspired by Axie ya. Jadi dia bukan copy Axie, tapi inspired by Axie, bisa dibedakan ya. Jadi kita tahu sebelumnya banyak game yang ngopi-ngopi hampir sama tapi tidak ada originalnya ataupun orisinilnya ya. Tapi Mimin bisa lihat ada sedikit berbeda di orisinil dari game ini ya. Oke, jadi kita akan bahas lagi tentang Monster Infinite. Jadi kita akan bahas dulu untuk introduction-nya ya guys ya. Ini ada gambar Monster Infinite ya, gambar-gambarnya lucu-lucu ya. Oke, jadi ada ini. Nah, kita scroll, di sini ada introduction ya, kita akan baca ya kan ya. Mimin akan kasih teksnya nanti di samping ini. Jadi ini translatannya guys ya. Monster adalah salah satu spesies yang penuh teka-teki yang tinggal di Sunny. Nah, Sunny itu nama tempatnya ya, ataupun nama era itunya. Nah, mereka berasal dari zaman di mana dinosaurus belum ada. Namun, pada saat itu juga mereka mempunyai ancaman dunia yang bernama Jilaka. Jadi Jilaka ini orang yang spesies yang jahat. Nah, kalau mereka tidak melawan Jilaka ataupun mereka membiarkan situasi yang sama, dunia mereka akan hancur. Nah, jadi mereka membangunkan keturunan mereka yang bernama Inception Monster. Nah, setelah itu, Inception Monster menggunakan biologi teknologi blockchain yang dimana dapat berkoneksi dengan manusia. Mereka juga mencari cara gimana untuk melawan musuhnya yaitu Jilaka dengan bantuan manusia sendiri. Dan sebagai rewardnya ataupun sebagai hadiahnya, mereka akan memberikan hadiah sumber daya alam di planet mereka yaitu Stamentelus. Dan Inception Monster ini menganggap manusia sebagai masternya untuk melawan Jilaka sendiri. Habis itu kita akan ke bawah lagi. Nah, ini ada runestone lainnya ataupun gameplay. Oke, jadi ada Monster Infinite itu menggabungkan turn-based card battle system dengan match 3 puzzle system. Jadi kayak gini guys ya. Kalau kalian pernah main di game mobile pasti ada pernah lihat game segini guys. Dia RPG tapi dengan cara gini guys, ada puzzle-nya. Nah, jadi itu bukan ordinary card game ya. Jadi kalau misalnya kayak card game yang kayak misal kita bilang Axis ataupun Axie ya, sorry. Jadi itu card game ya ataupun turn based ya. Nah, habis itu mereka juga mendesain gameplay dengan logik di mana pengalaman gamenya akan seperti lebih kompetitif dan itu mempunyai pengalaman untuk battle dan menambah kesenangan untuk bermain dan challenge di dalam gamenya tersebut guys. Nah, jadi siapkan tim Anda ataupun kumpulkan tim Anda dengan minimum 3 monster. Jadi harus ada 3 monster ya. Dan selamatkan Jilaka untuk mendapatkan Stellum Telus ataupun mendapatkan resources dari planet Anda atau planet mereka ataupun sumber daya dari planet mereka. Nah, itu. Jadi sebelumnya kalian bisa coba join dari Telegram, Discord, Twitter, Facebook dan YouTube guys ya. Oke, jadi ini ada gambarnya General Jahalat. Ini bagus banget gambarnya ya guys. Nah, setelah itu kita akan bahas lagi ada 3 feature yang ini yang ada di dalam Monster Infinite. Nah, jadi kalahkan Jilaka untuk mendapatkan experience dan Stamentelus untuk tim Anda. Selamatkan monster dan bantu mereka menyelamatkan dunianya. Yang kedua ada latih monster. Naikkan level monster Anda dan melawan monster lain di dojo. Kalahkan player lain untuk mendapatkan kemenangan dan membuat monster Anda menjadi yang terkuat di dalam negara tersebut ya guys ya. Yang ketiga ada sintesis cloning guys ataupun cloning sintesis. Nah, jadi kalau di game lain tuh ada namanya breeding, ada fusing, di sini ada namanya sintesis cloning. Jadi kalian bisa menumbuhkan pasukan monster Anda dengan menggunakan teknologi cloning yang dimana memberikan spesies rare dan terbaru guys. Dan kalian juga bisa membuat kuat atau memperkuat dengan augmentation, yaitu menumbalkan monster yang lama untuk tumbal ataupun sebagai offering untuk Sunny God. Jadi guys, jadi di sini kalau ada fiturnya itu sintesis cloning ya ataupun cloning sintesis.
Jadi beda dengan yang lain kebanyakan breeding ataupun fuse. Di sini dia sintesis cloning, berarti kalian bisa cloning dan mendapatkan suatu spesies yang baru. Dan setelah itu guys, kalian bisa memperkuat dengan menumbalkan yang lemah. Nah, oke, jadi itu ya untuk awalnya. Dan di bawah kita akan masuk ke roadmap juga. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke roadmap. Ini ada Monster Infinite, ada idea phase, ada fase ide 28 Februari, ada talent sourcing 15 Maret, smart contract 1 April, logic planning, game logic 28 April, ada card creation 5 Juni, pre-marketing 30 Juli, website 12 Agustus. Jadi ini baru aja ya. Dan private sale tuh kalian bisa kunjungi email ataupun kalian bisa ke Telegram tuh nanya-nanya gimana. Nah, jadi private sale-nya untuk pre-sale cuman 200 orang aja nggak salah guys ya. Ada whitelisting game strategi, ada AMA session, ada Monster Barter di 1 September, pre-sale 1.0 ada 8 September. Jadi pre-sale di 8 September yang pertama. Ada trailer 9 September, kontra audit 12 September. Ini ada yang kedua ya, pre-sale 2.0 ini yang public ya. Nah, nanti gimana bisa dibilang public nanti kita akan bahas juga. Nah, ada mini game 30 September, marketplace, money listing. Jadi yang digunakan Monster Infinite ini tokennya namanya money ya. Terus ada juga alpha testing, ada beta testing, game public launch, ada juga more game feature di Q2. Ada juga land chest sale di Q2, money staking, land gameplay, money governance, dan banyak lagi guys. Nah, jadi di websitenya ini menurut Mimi sangat bagus sih desainnya. Nah, kita akan tekan money ya. Nah, jadi money ini merupakan token ya guys ya, token BAP ya, ataupun token BSC ya, berarti ya BAP20 governance token yang ada untuk Monster Universe guys. Jadi namanya tokennya money. Nah, money holders bisa mendapatkan klaim reward Anda jika kalian melakukan staking di dalam token, bermain dengan game, dan berpartisipasi di dalam key governance votes. Jadi key governance votes-nya apa guys? Jadi itu seperti kalian hold satu token, kalian bisa menentukan apapun yang bisa terjadi di dalam game ini, ataupun ada sugesti-sugesti ataupun pilihan-pilihan yang diberikan developer kepada Anda dan kalian bisa vote guys gitu. Jadi ini udah mulai makin populer guys ya. Jadi mereka membuat itu 100% community. Ya tentunya devnya tetap mengarahkan, tapi kebanyakan votingnya itu dari community-nya. Nah, jadi player juga bisa mendapatkan ataupun earn money ketika mereka bermain beberapa game dengan Monster Infinite Universe guys. Jadi kemungkinan ini game bukan satu aja guys, ada banyak mungkin ya. Karena bisa dibilang ada game mode-nya maksudnya. Oke, jadi setelah itu ada money token mix, itu total supply ada 270 juta. Ada presale launching itu 0,15 titik 15. Jadi ini koinnya agak lumayan oke, mahal. Setelah sales itu 29 juta 700 guys. Nah, ini ada token distribution yang ada 5% Binance Launchpad. Ada private sale, ada 8% marketing, play to earn 25%, staking 20%, pre-sale 10%. Ada advisor 5%, tim 15%, dan ecosystem fund 5%. Nah, ini token unlock schedule-nya juga ya. Jadi ada 2021. Nah, ada 2022, 2023, 2027 gameplay ini 100% di 2027 nanti. Nah, setelah itu kita akan masuk ke masih belum ada marketplace, ke dokumentarinya guys ya. Nah, jadi inilah kenapa dev ini ataupun Monster Infinite ini kenapa mereka memulai namanya Monster Infinite. Nah, jadi ini ada problem-problemnya ya. Jadi yang pertama, mereka melihat adanya pay to win. Jadi kita bisa lihat lah kalau untuk game NFT kebanyakan ya memang pay to win gimana. Nah, jadi memang problem itu untuk yang veteran kalah dengan yang namanya veteran sultan guys, ataupun pemain sultan. Contohnya aja ROX. Kok saya bilang-bilangnya itu ngebit senjata legend sampai jutaan guys, gila, jutaan diamond. Bisa kita bilang kalau di Indonesia kan bisa sampai ratusan juta ya, cuma satu senjata loh. Nah, itu hebatnya kalau game MMORPG ini biasa gitu ya. Nah, jadi gak gitu pakai skill, jadi butuhnya dengan uang aja guys. Nah, jadi ini membuat akan beberapa persenjangan ya, ataupun perbedaan di antara yang tidak kaya, yang ataupun yang miskin, ataupun dengan yang kaya guys. Nah, yang kedua tuh ada overpopulated pet satu karakter. Jadi terlalu banyak pet sama karakternya guys. Nah, kalau nggak ada mekanisme balance, katanya overpopulation pasti akan buat harga dari pet tersebut akan hancur guys. Jadi kemungkinan di sini mungkin nanti ya, kalau dia bilang tentang masalah ini ya, berarti kemungkinan nanti ada pre-sale
Tapi setelah presale tuh kalian nggak akan bisa buka telur lagi atau apa gimana. Kalian mungkin bisa belinya di marketplace guys. Mungkin dia ya memang sama seperti Axis juga nanti. Aksi nanti ya. Nah, habis itu juga ada absent or player hierarchy. Jadi MOBA itu merupakan salah satu game yang sukses yang dimana membuat hierarki player itu menjadi satu ya. Nah, jadi player bisa mendapatkan player yang dengan lain dengan level yang sama. Contohnya aja lah kalau di Mobile Legend. Kalian mungkin ada misalnya kalian epic lah misalnya ya. Kalian akan melawan dengan epic ya guys ya. Itu paling mentok-mentok kalau ada nggak salah ada level-levelnya ya. Nah, itu contohnya aja guys. Nah, jadi ini ada mau play to earn ya. Gimana cara play to earn-nya? Yang pertama kalian akan melawan di PvP battle untuk melawan dan mendapat menaikkan untuk memenangkan atau memenangkan tuh hadiah dari leaderboard guys. Habis itu yang kedua kalian bisa mengcloning monster dan menjual mereka ataupun monsternya di marketplace. Nah, jadi ini ya. Jadi mimin rasa ya. Presale tuh ada egg mungkin ataupun mereka menjual kayak di mid master. Setelah itu mereka akan menghilangkan dan kalian murni dari marketplace. Nah, jadi ada supply demand dong ya. Jadi ada yang membuat, ada yang menjual, ada yang mau beli. Jadi udah masuk ekosistemnya guys. Nah, jadi kalian bisa juga mengcollecting ataupun speculating jadi rare monster seperti legendary dan expansion. Jadi ada rare-rare-nya gitu juga ya. Nah, jadi kalian bisa juga menginvest di land yang digunakan untuk virtual event untuk open world guys. Nah, juga ada itu untuk nanti ya. Ada juga farming untuk game currency yang digunakan untuk clan monster. Dan ini bisa dijual untuk sebagai exchange guys. Nah, jadi ini ya. Jadi ini ada visionnya juga dari visi misinya lah ya. Jadi ada membuat blockchain game itu seru dan juga menyenangkan lah. Yang kedua juga ada teknologi blockchain dan gaming memajukan teknologi blockchain dan gaming. Ada juga membuat virtual world yang dimana community-nya dan art itu bersatu ya. Dan ketiga ada juga membuat universal basic income kepada semua orang guys. Seterusnya kita akan ke gameplay guys ya. Nah, lore-nya kan bisa jawab, bisa apa? Nah, ini adalah sintesis ya. Nah, ini tentang kelas-kelas monsternya guys ya. Jadi yang pertama, kalian akan ada 9 kelas dari monster ini dalam 3 nation ataupun 3 spesies. Nah, jadi setiap kelas itu ada kategori-kategorinya seperti STR, AGI, IN ya. Nah, setelah itu ada setiap penambahannya lagi seperti yang biasa, ada juga 6 bagian penting ataupun bagian part tubuh yang digunakan untuk menambah status ya. Ada juga kepala, badan, muka, habis itu ada back ataupun mungkin ekor, ada mungkin tangan dan juga kaki ya. Jadi ini yang pertama ada Titan Nation, itu cyborg, ada ini STR, ada Terminator itu namanya Terminator Agi, Alchemist itu YNT guys ataupun Magic ya. Yang kedua ada dari bangsa Elf ataupun Rhea Nation, ada Golem STR, Nightingale ataupun Agi, dan juga Prophet itu ada Aiden. Yang ketiga itu ada Orc Lapetus Nation ya. Ada Grognak ini STR, ada Juggernaut Agi, dan juga Bomu itu in ya. Jadi mimin lihat sih bagus sih guys. Desainnya bagus, niat ya. Desainnya bagus dan ini masih fresh banget nih guys ya. Belum ada koinnya, belum ada apa-apa, masih saatnya juga. Nah, jadi ini cloning guys ya. Cloning ini yang kita bisa bilang ini ada breeding. Kalau di sini kan namanya cloning. Nah, jadi itu ada stamen terus token, jadi itu STT. Ini mungkin dibawa dari moninya sendiri ya. Jadi STT ini digunakan lagi untuk game currency di Monster Infinite. Jadi sebelumnya ada moni dan STT itu di bawahnya. Nah, jadi STT ini bisa digunakan untuk melawan dan melakukan gameplay world guys. Ini juga digunakan untuk sintesis cloning yang bisa digunakan untuk membeli kosmetik. Nah, jadi kalau untuk melakukan sintesis itu sendiri akan dipakai itu moni dan beberapa STT guys. Tergantung dari beberapa tersebut monster itu udah dikloningkan. Nah, jadi itu juga ada maksimum berapa monster yang bisa dikloningkan ya guys ya. Jadi nggak unlimited, jadi nggak ada oversupply ya. Nah, bisa ada nih augmentation. Nah, jadi itu ada augmentation, ada head, ada horn, face itu mask, body wings, back itu tail, arm to arm, legs to legs ya guys ya. Nah, jadi udah kami bilang tadi ada turn based card battle, ada match 3 puzzle, dan juga ada matchmaking sama rank ya. Nanti kalian bisa baca-baca di gameplay ini ya, karena terlalu banyak ya guys ya. Ada juga nanti ada crafting, ada co-building, ada hosting event guys. Ini guys ya. Ada juga Inception Monster. Jadi ini ada Inception Monster, itu pun yang bisa mungkin kita bilang monster yang beda ya dari monster biasa. Nah, jadi ada close beta akan diberikan ataupun akan dibuka untuk beberapa semua
Inception Monster Holder. Nah, jadi kalau nggak ada yang holder nih, kalian harus nunggu sampai open beta guys. Tapi kalau close beta kalian udah bisa pakai ini ya. Nah, jadi itu adalah allocation dari 4088 Inception Monster. Ada amount 2088, ada allocationnya sale. Ada 1000 amount untuk pre-sale reward. Ada 500 untuk in-game contest dan 500 untuk giveaway dan free influencer guys. Nah, jadi ini ya. Nah, jadi ada 2088 Inception Monster sale akan dijualkan di 1 September 2021. Nah, jadi ada ini ya, akan dijual. Yang pertama itu akan seharga 0,2 BNB. Habis itu 2088 akan seharga 1 BNB guys. Nah, jadi ini semakin ini ya. Kalau kita bisa lihat nomor 1 0,2. Jadi yang terakhir itu bisa mungkin harganya jadi naik 1 BNB guys. Jadi kalau kalian ingin betul-betul bermain ini, kalian harus cepat-cepat guys ini ya. Nah, jadi redeeming BIP 721 ini NFT ini akan dibuka ketika marketplace launch ataupun 12 Oktober 2021 guys. Nah, jadi setiap redeem akan ada change ataupun kesempatan ataupun random kesempatan itu akan memberikan legendary parts guys. Dan probabilitasnya sebagai ini ya, ada single, double, triple, quad, penta, hexa ini ya. Ada persen-persenan nih guys, kalian bisa lihat. Nah, itu untuk Monster Inception-nya guys ya. Kalau kalian memang betul-betul mau, kalian bisa coba baca lagi dengan presale-nya ini. Kalian catat akan ada di Sabtu September 2021. Kalau kalian belum jelas, kalian bisa tanya-tanya dulu di Telegram Monster Infinite ataupun di Telegram Mimin guys ya. Nah, ada juga nih ya presale-nya ya. Jadi ada presale 1, token for sale tuh 540.000 money dari 0,2% total token supply. Nah, ada diskonnya 10%. Ada price-nya 1 BNB dengan 2.700 money. Ada kontribusinya 1 BNB. Nah, sale-nya itu first come first serve ya. Jadi siapa cepat dia dapat. Dan itu ada whitelist listing address-nya 200. Itu harus ada whitelist ya. Berarti address-nya ada referral commission 5%. Nah, juga ada pre-sale 2.0. Ada token for sale 26 juta. Ada discount, ada price 1 BNB. Ada minimum contribution 0,1 BNB, max contribution. Sell method sama juga first come first serve. One listing address unlimited, referral commission itu 5%. Nah, jadi ini ada perbandingan-perbandingan guys. Dari public sale, dari perbandingan ROI-nya, harga, market cap, dan project-nya guys. Ini kalian bisa lihat. Nah, setelah itu whitelisting guys. Jadi cuma ada address whitelisting yang diperlukan untuk menjadi atau mengikuti presale ini ya. Untuk yang pertama ya, yang kedua itu unlimited, nggak ada masalah. Nah, ada basic KYC digunakan untuk whitelisting. Jadi biar nggak salah menyalahgunakan. Nah, jadi kalau misalnya hard cap presale udah ke targetnya, jadi market cap money itu akan seharga 5 juta dolar ataupun 12.305 BNB guys setelah listing ya. Nah, jadi Binance Launchpad launch pool. Jadi mereka udah aplikasi ke Binance Launchpad dan itu lagi review guys ya. Oke, ini ada teknologi. Ya, semua kalian bisa dibaca. Mimin akan skip dulu ya. Nah, ini guys. Mungkin ini kalian yang sering kalian ngomong ini kalau zaman-zaman dulu ya. Mungkin anaknya sekarang udah beda ya. Orang-orang sekarang, orang tua parents sekarang udah tahu tentang gaming. Udah tahu tentang teknologi udah beda. Kalau Mimin sendiri ya tahun 894 itu kalau Mimin dulu ya. Kalau Mimin kan main game. Pasti dibilang gini, play games kayak you living ataupun kalau lu main game terus apa bisa hidupin orang ataupun bisa kasih makan orang gitu. Nah, itu zaman dahulu belum ada namanya e-sport guys. Jadi nggak bisa, belum tahu, dan zaman dulu belum ada namanya. Pas Mimin zaman dulu tuh Bitcoin pun masih baru-baru ya. Dan tahun 2000-2000-an tuh baru ada Bitcoin, baru muncul, baru panas ya. Nah, jadi ini mengubah namanya traditional thinking menjadi modern thinking. Nah, khususnya di dalam kalian yang memang punya passion di dalam game. Nah, ini seperti yang dibilang dari tim sendiri, mentality ini yang dulu itu yang berhasil apapun diterapkan dari zaman dulu ya guys ya. Itu sama seperti mungkin di Asia, mungkin semua sama ya. Karena Mimin dari dulu memang suka game. Nah, jadi di zaman ini udah beda guys. Kenapa? Karena dengan ada DeFi membuat teknologi lebih bagus. Jadi di mana semua game-game ataupun blockchain game bisa semakin maju guys. Contohnya aja kita udah dari sebelumnya ada Axie ya sekarang ya, sangat bagus dan sangat stabil, dan beberapa game yang di belakangnya juga udah mengikuti tapi belum stabil Axie ya, tetap Axie nomor 1. Nah, jadi ini merupakan developer yang ada ya. Mereka ada tim dari 11 yang berasal dari Singapura dan Malaysia guys. Jadi mereka itu berasal dari Singapura dan Malaysia ya. Mereka bukan celebrity team ataupun mereka bukan yang tim-timnya orang terkenal,
Tapi mereka itu dan mereka juga bukan ada partner yang corporate besar yang membacking mereka juga. Jadi mereka tuh hanya normal-normal biasa tapi mempunyai passion di dalam membuat games yang dimana mempunyai visi memberikan semua universal basic income. Jadi siapapun itu bisa diberikan universal basic income dengan bermain game ini, guys. Nah, jadi ada ini ya, ada CEO-nya namanya Jintan. Kita bisa lihat di foto besarnya ini. Yang kedua ada CTO-nya HK Chong ini. Habis itu juga ada Dave, creative director. Ada juga Joshua CEO-nya. Nah, ini cuman beberapa aja, guys, tapi mereka ada sampai 11 dari tim ya. Ini yang muncul. Nah, jadi kalau partnership itu nanti akan dipublishkan ya sesuai. Kalian bisa coba nanti follow Telegramnya, announcement channelnya gitu ya, guys ya. Nah, jadi ini untuk cuman sebagai informasi tambahan. Mimin tadi baru baca dari Telegram juga. Ini event-eventnya kalau kalian mau ikutin. Nah, ini guys. Jadi Mimin akan kasih lihat. Nah, ini guys ya. Jadi ini ada jadwal-jadwalnya ya. Agustus 5 sampai 8 itu pre-launch giveaway event. Jadi kalian bisa lihat announcement untuk di ininya. Habis itu ada Agustus 12 website dengan wallpaper udah ada. Agustus 15 itu Monster Infinite CEO Sergin akan interview dengan proses T-Rex ya. Itu di hari ini ya berarti ya. Ada 10 laki pemenang nanti pre-launch giveaway event. 26 ada whitelisting. 27 ada AMA. 1 ada Inception Monster Barter. Ada juga 8 itu Moni Prisa pertama. September 9 trailer. September 12 Counter Audit. September 15 Moni Prisa yang kedua. September 30 itu ada mini games. Oktober 12 itu official market opening. November 12 itu ada Moni token listing. November 30 ada alpha testing version. Desember 15 ada beta testing version. Dan public launch itu ada di Q1 di 2020 ya guys ya. Jadi kalian ada Facebook group bisa di join juga. Jadi ini untuk referensi aja kalian kalau kalian mau ikutin event-event yang ada di namanya Monster Infinite ya guys ya. Nah, menurut kalian gimana guys dengan game ini? Berarti game ini masih sangat fresh ya guys ya, sampai websitenya itu baru di open tanggal 12 sendiri guys. Nah, jadi mudah-mudahan aja memang website ini bisa memberikan yang seperti di misinya dan gameplaynya bisa kita mainkan secepatnya ataupun sesuai dengan roadmapnya guys ya. Nah, oke, jadi sampai di gitu aja dulu untuk review dari Monster Infinite. Ada pertanyaan ataupun gimana kalian bisa tanyakan di grup official Monster Infinite. Kalau kalian ingin atau mengobrol-ngobrol apa yang lagi trending di gamenya, The Dunia NFT, kalian bisa langsung ke Telegram NFT Game Indonesia ataupun Discord. Mimin akan masukkan link di sini. Gitu dulu untuk review dari Monster Infinite. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Why didn't I know from the very start?